Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channelnya Kang Sadim Soendar. Nah, pada malam hari ini saya akan bertemu dengan seorang yang sangat luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi saya pribadi ya. Beliau bernama Mas Aris. Beliau punya channel namanya Weekview Channel ya. Beliau di Pangandaran itu sangat terkenal dan di Pangandaran viewernya sangat banyak ya. Nanti sebentar lagi kita akan bertemu ya. Saya akan sedikit bertanya ataupun ya mungkin bisa lama juga ya. Saya akan banyak bertanya tentang seputar YouTube. Oke sahabat semua, kita tunggu kedatangannya Mas Aris Weekview Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sekarang Mas Aris sudah ada di depan kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Sadim sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat Mas. Iya itu nomor satu ya. Ya. Alhamdulillah. Dengan banyaknya schedule yang padat, alhamdulillah bisa bertemu dengan Mas Aris. Ya. Mas. Ya siap. Alhamdulillah Mas ini sangat menginspirasi saya ya di bidang per-YouTuban. Kebetulan ataupun ini saya masih YouTuber pemula ini. Jadi banyak banyak sekali mungkin masukan dari Mas biar saya ini lebih semangat ini bikin konten, bikin video. Ya, Mas ini kan tentang video pendek ya Mas ya? Ya film pendek. Pangandaran. Ya. Saya juga sering menonton Mas. Oh banyak sering. Udah subscribe dong. Ya udah. Itu harus. Iya. Sahabat sahabatnya Kang Sadim Soendar, subscribe juga nih channelnya Mas Weekview. Ya terima kasih. Mas kira-kira kiat-kiat untuk saya untuk YouTuber pemula ini ya. Gimana cara membangun YouTube dari awal ini? Ya. Oke, terima kasih buat Kang Sadim yang sudah akhirnya kita bisa ketemu ya Mas ya. Pokoknya jangan lupa pantengin terus channelnya Kang Sadim ya. Jangan lupa di subscribe juga. Oke kan saya jawab. Jadi gini Mas, di YouTube itu sebenarnya memang dibilang susah juga sudah pasti susah, dibilang mudah juga ada mudahnya gitu. Nggak susah-susah amat, nggak mudah-mudah amat. Artinya gini. Ketika kita mau terjun ke dunia YouTube itu yang pertama adalah kita tentukan dulu tentang apa yang harus kita lakukan. Artinya kita bikin konten itu tentang apa dulu. Jadi tentukan yang benar-benar jelas, atau mungkin hobi kita, atau mungkin keseharian kita, atau contoh kayak saya nih, saya dari awal memang sukanya di film, ya saya sampai sekarang pun masih film gitu. Artinya kita sudah tahu yang harus digarap itu yang mana gitu. Yang kedua ini yang paling penting menurut saya Mas, itu konsistensi Mas. Jadi kalau menurut saya di dunia ini itu tidak ada YouTuber gagal Mas. Yang ada itu YouTuber yang rata-rata itu berhenti di tengah jalan. Artinya ketika kita sudah berjalan itu akan menemukan banyak permasalahan atau mungkin dibilang semacam ada titik jenuh Mas. Nah di situ kita benar-benar diuji tingkat konsistensi kita gitu. Banyak Mas channel-channel YouTube saya yang sudah berjalan dari awal bagus, akhirnya setengah jalan berhenti, atau sebenarnya mereka bukan gagal, mereka hanya berhenti di tengah jalan gitu. Nah yang paling penting Mas, kita harus rajin share ke teman-teman. Untuk awal-awal yang saya lakukan itu share mungkin di medsos, atau kita banyak langsung face to face ngomong ke teman, aku punya channel YouTube nih, tolong dibantu gitu. Itu yang paling utama. Dan seterusnya ya kita tinggal mengolah bagaimana supaya YouTube kita itu semakin dikenal banyak orang. Yang paling penting sebenarnya ini yang paling penting, bikinlah konten yang mengedukasi, yang menarik, yang unik itu sih Mas. Mungkin itu aja sih kiat-kiat dari saya gitu. Bikin semenarik mungkin ya. Ya itu. Untuk masalah
untuk bikin video itu kan saya ya bagi YouTuber pemula ini kan belum punya alat yang bagus. Nah, ini biasanya saya bikin konten dari handphone gitu dengan kamera seadanya gitu. Ya, mudah-mudahan saya bisa kebeli lah ya. Amin, ke amin, depannya. amin, amin. Sahabat lain saya ya, mudah-mudahan. Amin, amin, doakan Ya. teman-teman. Sukses nih kayak Mas Wikwi Channel nih. Sukses itu suka sesama Mas. Jadi gini Mas, saya sedikit aja ya gambaran lah, flashback ke belakang. Sebenarnya untuk menjadi content creator itu tidak harus memaksakan. Artinya gini, dulu pun saya sebelum sekarang saya contoh saya udah punya alat lah ya sekarang. Alhamdulillah. Dulu itu saya hanya menggunakan alat seadanya Mas. Artinya ketika pada waktu itu saya hanya punya handphone, tapi saya ingin membuat konten di YouTube gitu. Ya udah saya gunakan aja yang ada handphone dengan belajar edit seadanya di handphone juga. Akhirnya saya berani upload. Nah dari situ kita udah mulai kelihatan ketika memang ini saya udah merasa nyaman dan enak dan prospek kedepannya agak mulai bagus nih. Baru di situ saya ada ya hasil nabung, ada hasil lama-lama dari YouTube juga, akhirnya ya kebeli sekarang alat gitu. Nah menurut saya untuk sahabat-sahabat semua, mungkin sahabat-sahabat Kang Sadim ya yang lagi nonton, kalau kalian pingin ngonten atau bikin channel YouTube ya nggak harus memaksakan. Artinya Anda punyanya handphone, ya udah gunain aja dulu gitu. Kayak Kang Sadim ini kan mau pakai handphone, mau tempatnya di mana, ya udah jalan aja gitu. Nanti toh dengan sendirinya Mas Sadim juga akan punya alat gitu. Kita Amin. doakan bersama, amin. Gitu Mas. Jadi intinya jangan memaksakan lah ya. Jangan memaksakan. Untuk masalah alat gunakanlah seadanya saja Iya, dulu. betul. Nanti kan lama kelamaan insya Allah berkembang. channel Amin, kita. amin. Alhamdulillah nih banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ya sahabat dari perjalanan Mas Wiki ini, ya sedikit banyaknya menginspirasi saya pribadi. Amin. Kira-kira Mas, ini kan tantangan sekarang kan harus 1000 subscriber Ya, dan 4000 jam tayang. Ya, Ini bagi saya sendiri ya, Mhm. bagi YouTuber pemula sangat susah itu. Kira-kira ada trik nggak ini biar cepat subscribe-nya meledak gitu? Ya, paham. Memang gini Mas Sadim ya, YouTube itu kan ngasih syarat ke para konten kreator khususnya YouTuber. Ketika Anda ingin mendapatkan uang atau monetasi itu kan ada syaratnya 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang menanyakan ke saya seperti Mas Sadim ini, caranya gimana sih biar cepet? Ya caranya sebenarnya tidak ada cara yang instan. Artinya ada mungkin di kalangan sebelah mungkin yang menggunakan katanya bisa beli subscribe atau beli jam tayang. Kalau menurut saya sih mendingan jangan Mas. Ketika kita ingin terjun ke dunia ini, ya kita harus siap dengan segala risiko. Artinya kita nikmati prosesnya. Nah, salah satu trik atau kiat yang saya gunakan pada waktu itu supaya saya cepat tembus subscribe dan jam tayang itu, pertama, saya mengupload video yang durasinya panjang-panjang, Mas. Jadi dari rata-rata orang upload video itu biasanya 10 menit atau 15 menit. Saya bisa upload satu film itu ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Itu kan panjang sekali, Mas. Ya. Otomatis dari viewer itu meskipun sedikit itu akan mendapat jam tayangnya itu lumayan besar Mas. Ketika kita beda dengan upload video yang durasinya hanya 5 menit, viewernya sedikit terus di skip kan dapatnya sedikit. Coba kalau kita uploadnya durasinya panjang 45 menit contoh, itu yang penontonnya sedikit pun kalau nontonnya pula akan dapat banyak. Yang nontonnya sedikit tapi di skip juga akan dapat kena banyak juga gitu. Mungkin salah satu triknya itu. Yang kedua, saya rajin share di komunitas-komunitas Mas. Ayo kita saling bantu subscribe ke temen, ke saudara, ke pacar Mas, atau ke pokoknya dari temen SD, SMP, SMA, temen kuliah semua saya share. Ayo dong bantu gitu. Nah, begitupun ada feedback ketika mereka punya channel pun akan seperti itu. Akhirnya kita saling bantu, saling tonton untuk
menginspirasi, oh channelnya dia seperti ini, channel aku seperti ini. Mungkin itu aja. Dan lebih banyak diseringin upload, Mas. Contoh misal kayak 1 minggu kita jadwal upload cuma sekali atau 2 kali. Kalau jam tayang belum tembus, menurut saya ini harus dibanyakin. Kayak saya pribadi dulu itu 1 minggu saya bisa ngupload video itu 3-4 kali, Mas, dalam waktu 1 minggu gitu. Mungkin gitu, Mas. Jadi seperti itu ya sahabat. Jadi untuk YouTuber pemula jangan bosan-bosan untuk sering upload video. Nah itu. Nah mudah-mudahan dengan seringnya kita upload video yang banyak, nah siapa tahu dari sekian banyak itu muncul salah satunya yang bisa mendongkrak popularitas kita lah, bisa naik seperti itu. Luar biasa nih Mas Aris. Pokoknya boleh saya ngasih wejangan ke sahabat-sahabat. Silakan. Jadi gini, intinya teruslah membuat karya yang positif dan mengedukasi. Pokoknya harus punya mindset seperti ini, bahwa dari 100 video atau 1000 video yang kita buat, insya Allah bakal ada 1 video yang membuat video kita naik. Gitu aja lah. Nah, optimis aja, Mas. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ternyata banyak sekali ya ilmu yang didapat tentang YouTube ini. Bagi saya pemula ini sangat berguna sekali, Mas, ya. Saya baru beberapa tahun lah, 2 tahun, tapi saya baru sedikit serius baru 2 bulanan. Harus serius, Mas. Dengan banyaknya wejangan-wejangan dari Mas Aris, saya lebih semangat lagi membuat konten. Harus semangat. Minimal tembus 1000 subscriber. Amin. Jam tayang. Oke, sahabat. Cukup sekian dulu ya untuk pertemuan di malam ini. Tadi sedikit hujan, alhamdulillah sekarang sudah reda. Alhamdulillah. Mas. Hujan berkah berarti, Mas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan channelnya Kang Sadim semakin berkembang, subscribe-nya terus nambah, viewernya juga tambah banyak dan cepet dapat AdSense. Amin, itu yang diharapkan. Pokoknya jangan lupa ya teman-teman, di-share ke teman-teman kalian lagi, di-share ke keluarga, di-share ke pacar, pokoknya share aja lah di semua medsos. Ayo kita saling bantu agar konten-konten kreator ini bisa berkembang gitu. Ya, betul sekali, Mas. Oke, cukup sekian sahabat semua. Mudah-mudahan banyak mengedukasi untuk sahabat semua ya. Amin. Biar YouTuber pemula bisa berkarya juga, sama bisa sukses seperti Mas Aris ini. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Subscribe channel Mas Sadim Suhendar, Kang Sadim Suhendar, mantap. Mantap. Oke.